Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak. Kita masih bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Kemudian tujuan kita bersyukur adalah agar Allah selalu menambahkan nikmatnya untuk kita, sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan selawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, pada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sampai hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Surah ke-101 pada halaman 600 pada mushaf standar. Dan surah ini termasuk surah Makkiyah, yakni surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Padahal hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Surah yang mulia ini adalah surah Makkiyah tadi, seperti yang kita bahas tadi, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pada ayat yang pertama sampai ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata Al-Qari'ah. Diawali dengan kalimat pernyataan atau berita, kemudian dilanjutkan dengan 2 kali kalimat pertanyaan. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama, hal ini merupakan pengagungan Allah Subhanahu wa taala
terhadap betapa besar dan dahsyatnya hari kiamat nanti, Bapak Ibu, yang membinasakan, yang menghancurkan segala sesuatu. Banyak penjelasan para ulama terhadap penafsiran makna Al-Qari'ah, yang seluruhnya kembali kepada satu makna, yaitu As-Sa'ah atau hari kiamat. Secara lebih luas, Syekh Atiyah Muhammad Salim mengatakan pada awal surah Al-Waqi'ah bahwa Al-Waqi'ah bermakna seperti At-Tammah, As-Sakhah, Al-Azifah, dan Al-Qari'ah. Dan telah diketahui bahwa sesuatu apabila besar, apabila dahsyat keadaannya, ia memiliki nama yang banyak. Atau sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, banyaknya nama pada sesuatu menunjukkan mulianya, agungnya, besarnya perkara tersebut. Juga telah diketahui bahwa nama-nama tersebut bukanlah sinonim, karena sesungguhnya setiap nama memiliki makna tersendiri. Hari kiamat dinamakan Al-Waqi'ah karena hari itu pasti kejadiannya. Juga dinamakan Al-Haqqah karena hari itu nyata dan benar adanya. Juga dinamakan At-Tammah karena bencana, malapetaka, dan kehancuran pada hari itu sangat umum dan sangat menyeluruh. Juga dinamakan Al-Azifah karena kejadian hari itu sudah dekat. Hal ini seperti Iqtarabatis Sa'ah. Demikian pula surah Al-Qari'ah ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz Al-Qari'ah berasal dari Al-Qar'u, yang maknanya adalah ad-darbu, yakni pukulan. Sehingga penamaan hari kiamat dengan nama ini sesuai dengan penjelasan pada ayat berikutnya yang menerangkan bahwa hari itu melemahkan seluruhnya kekuatan manusia, hingga manusia bagaikan kupu-kupu yang bertebaran, juga melumpuhkan kekuatan gunung-gunung, hingga gunung-gunung itu bagaikan bulu-bulu yang berhamburan. Dari penjelasan ini Bapak Ibu, menjadi jelaslah bahwa makna Al-Qari'ah adalah hari kiamat, yang pada saat itu terjadi kehancuran, terjadi bencana dan malapetaka yang sangat-sangat besar. Makna ini seperti yang ditunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'du ayat 31 yang artinya, dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Kemudian pada ayat keempat surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia adalah seperti kupu-kupu yang bertebaran. Terdapat 3 pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan makna al-farash pada ayat ini. Apa itu? Yang pertama, maknanya adalah belalang-belalang kecil yang berterbangan dan saling bercampur baur antara satu dengan yang lainnya. Makna ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat 7, yang artinya seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Kemudian makna yang kedua adalah sejenis burung kecil atau serangga kecil, bukan nyamuk dan bukan pula lalat. Kemudian makna yang ketiga adalah sesuatu yang berjatuhan, sesuatu yang bertebaran di sekitar api, baik berupa nyamuk ataupun serangga kecil lainnya. Terdapat sebuah hadis yang sahih yang menunjukkan makna yang ketiga ini, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
perumpamaan diriku dengan kalian bagaikan seorang yang menyalakan api. Lalu mulailah belalang-belalang dan kupu-kupu berjatuhan pada api itu, sedangkan ia selalu mengusirnya, yaitu serangga-serangga tersebut dari api tersebut. Dan aku selalu berusaha menarik ujung-ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam api tersebut, yaitu ke dalam neraka. Namun kalian selalu terlepas dari tanganku. Kemudian pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sebagian besar para ulama menafsirkan lafaz al-ihn dengan makna as-suf, yaitu bulu atau kapas. Berdasarkan penjelasan ayat keempat dan kelima, dapat kita pahami salah satu kejadian yang sangat dahsyat pada hari kiamat adalah berubahnya keadaan manusia, sehingga dia bagaikan kupu-kupu ataupun belalang yang berterbangan, yang bertebaran dengan bercampur baur dan tidak tentu arahnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan gunung-gunung yang sebelumnya berdiri tegak, kokoh. Kita lihat gunung sangat kokoh, sangat berdiri gagah. Maka pada hari itu gunung-gunung bagaikan bulu yang berhamburan. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuat dan kokoh pada saat itu kehilangan seluruh kekuatannya. Karena demikian dahsyatnya hari kiamat tersebut. Bentuk lain dahsyatnya hari kiamat disebutkan pula dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kiamat juga merendahkan satu golongan dan meninggikan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khafidatur radifah, khafidatur rafi'ah. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Surah Al-Waqiah ayat 3. Kemudian pada hari itu membuat seluruh manusia teringat segala yang pernah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Surah An-Nazi'at ayat 35. Kemudian Bapak Ibu, pada hari kiamat nanti seluruh manusia sibuk dengan urusannya, sampai-sampai ada yang lupa terhadap sanak familinya, tidak kenal istrinya, tidak kenal anaknya. Di antara manusia ada yang senang, ada yang berseri-seri sebab amal soleh yang mereka lakukan saat di dunia, yang akhirnya mengantarkan mereka ke dalam surga. Tetapi sebagian lagi berwajah takut, muram, bersedih disebabkan oleh amal-amal buruk yang telah mereka lakukan. Manusia pun mengetahui tempat tinggal mereka nantinya. Ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Abasa ayat 34 sampai 42. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan bergembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang durhaka. Begitulah keadaan manusia, Bapak Ibu, pada hari kiamat nanti. Adapun keadaan gunung-gunung secara khusus pada hari itu, sebagaimana dijelaskan para ulama, mula-mulanya gunung-gunung itu digerakkan dan dipindahkan dari tempatnya, kemudian benar-benar diluluh lantakkan bagaikan bulu-bulu yang bertebaran, sebagaimana diterangkan pada ayat 5 surah Al-Waqiah, hingga akhirnya gunung-gunung itu menjadi debu yang bertebaran dan bahkan menjadi fata morgana. Kemudian yauma tarjuful ardi wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbaran, di dalam surah Al-Muzammil ayat 14. Kemudian di ayat yang lain, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana dia. Surah An-Naba ayat 20. Maka Bapak Ibu jamaah, sudah seharusnya kita selalu senantiasa takut, tunduk patuh kepada Allah, bertakwa kepada Allah yang Maha Perkasa dan berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man sakulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Ayat ini menunjukkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan rukun iman yang kelima, bahwa salah satu perwujudan beriman kepada hari akhir adalah meyakini adanya mizan, timbangan pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang berat amalan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan demikian sebaliknya. Di antara dalil yang lainnya dari Al-Quran yang menunjukkan adanya mizan, adanya timbangan pada hari akhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat 47, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Kita tahu Bapak Ibu, di dunia banyak timbangan yang ditipu oleh manusia, tapi di akhirat timbangan adalah seadil-adilnya. Maka tiadalah dirugikan seorang pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, yang kita tahu tidak ada bebannya, tidak ada beratnya sama sekali, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, kata Allah. Dan cukuplah bagi kami sebagai pembuat perhitungan. Kemudian begitu pula banyak hadis yang sahih yang menunjukkan adanya mizan, adanya timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada dua perkataan yang ringan namun berat di mizan, di timbangan, dan dicintai oleh Allah, oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Kemudian hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda,
tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam mizan dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian ayat yang ketujuh, Allah berfirman, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kehidupan yang memuaskan adalah surga. Banyak ayat yang menerangkan kehidupan yang penuh kenikmatan bagi para penghuni surga. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insan ayat 10 sampai 22. Yang artinya sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang yang bermuka muram, bermuka masam, penuh kesulitan. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan, wajah yang gembira dan hati yang gembira. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, yaitu balasannya surga dan pakaian sutra. Kita tahu Bapak Ibu, laki-laki di dunia diharamkan memakai sutra karena adalah sutra pakaian penghuni surga. Kemudian di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda, tidak akan tua. Apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana, yaitu di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau, dan sutra yang tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Dan Rabb mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri atau diberi balasan. Dan masih banyak ayat yang lain Bapak Ibu yang menerangkan beragam kenikmatan yang diperoleh para penghuni surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang ke-8 sampai ayat terakhir, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Terdapat 3 penafsiran di kalangan para ulama terhadap makna ayat ke-9, fa ummuhu hawiyah. Pertama, maknanya adalah dia jatuh dan masuk ke dalam neraka dengan ujung kepalanya lebih dulu. Kedua, ayat tersebut merupakan ungkapan dalam bahasa Arab, dilontarkan bagi yang terjatuh ke dalam permasalahan yang sangat berat dan menyulitkan. Kemudian makna yang ketiga, maknanya adalah tempat tinggal dan kembalinya adalah neraka. Sehingga menurut penafsiran yang ketiga ini, hawiyah merupakan salah satu nama-nama neraka. Adapun sebab penamaan neraka ini dengan ummuhu, yakni artinya adalah ibunya, karena neraka tersebut sebagai satu-satunya tempat kembalinya. Seolah-olah neraka tersebut adalah ibunya yang merupakan tempat kembalinya seorang anak. 3 penafsiran para ulama ini tidaklah saling bertentangan, bahkan saling mendukung dan menjelaskan makna yang lainnya. Kemudian terdapat sebuah hadis yang menunjukkan
tentang 3 penafsiran ini, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau berkata, apabila seorang hamba telah mati, Ahlur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang penuh kasih sayang, menemuinya seperti orang-orang di dunia menemui pembawa berita gembira. Mereka menghampirinya untuk menanyainya. Lalu sebagian mereka berkata, tunggulah saudara kalian ini, biarkan dia beristirahat, karena dia masih lelah. Lalu mereka pun menghampirinya dan bertanya kepadanya, apa yang dilakukan si fulan? Apa yang dilakukan si fulanah? Apakah dia sudah menikah? Lalu tiba-tiba mereka bertanya tentang seseorang yang telah mati sebelumnya. Dia menjawab, dia telah binasa. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Ia telah kembali kepada ibunya, yaitu neraka. Sungguh itu seburuk-buruk ibu dan seburuk-buruk pendidik. Lalu ditunjukkanlah seluruh perbuatan mereka. Jika mereka melihat amal mereka baik, mereka gembira dan senang. Lantas berkata, inilah kenikmatanmu atas hambamu, maka sempurnakanlah. Dan jika mereka melihat amal mereka buruk, mereka berkata, ya Allah, lihatlah, periksalah kembali hambamu. Kemudian ayat yang terakhir yang ke-11 surah yang agung ini diterangkan oleh para ulama, juga merupakan penafsiran dari lafaz hawiyah pada ayat sebelumnya. Ada beberapa hadis sahih yang maknanya berkaitan erat dengan ayat ini. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah. Dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian ini yang dinyalakan manusia hanyalah sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Mereka berkata, demi Allah, api ini sudah cukup panas, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya api neraka jahanam lebih panas sebanyak 69 kali dari api di dunia. Tiap-tiap bagiannya sama panasnya. Hadis yang lain dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya azab penghuni neraka yang paling ringan pada hari kiamat adalah seseorang diletakkan 2 buah bara di tengah-tengah kedua telapak kakinya, lalu mendidih otaknya. Hadis yang lain dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila panas menyengat, maka segeralah salat di awal waktunya, karena sesungguhnya panas yang menyengat berasal dari hawa jahannam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari segala hal yang dapat mengantarkan kita kepada panasnya api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.